Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Baik Emilia Anissa Putri. Kali ini saya dan kelompok saya akan mempresentasikan hasil studi kasus pelaku ekonomi kelompok kami yang berjudul Perekonomian UMKM, yaitu pedagang batagor di tengah pandemi. Dengan narasumbernya bernama Pak Salah. Ia bekerja sebagai penjual batagor selama kurang lebih 10 tahun. Sebelumnya ia pernah bekerja di pabrik selama kurang lebih 3 tahun. Sistem produksi pedagang batagor. Dalam pembuatan batagor, Pak Salah dibantu oleh istrinya. Ia hanya berjualan sendirian di pinggir jalan dekat pasar Kolombo. Ia berjualan menggunakan gerobak. Untuk menyimpan alat dan bahan pembuatan batagor, Pak Salah menyimpannya di gerobak itu sendiri. Cara penyajian batagor ada dua cara, yaitu cara penyajian batagor dengan makan di tempat dan cara penyajian batagor dengan dibungkus. Cara penyajian batagor dengan makan di tempat yaitu Pak Salah mengambil batagor dari peniris minyak menggunakan penjepit, kemudian meletakkannya di talenan. Setelah itu ia memotong-motong batagor menggunakan gunting. Setelah tergunting, Pak Salah meletakkannya ke piring, kemudian membuka wadah penutup bumbu kacang dan menuangkan bumbu kacang tersebut dengan ditambahkan kecap dan sambal sesuai keinginan pembeli. Yang kedua, penyajian batagor dengan dibungkus. Sama halnya dengan penyajian batagor makan di tempat, penyajian batagor dengan dibungkus juga sama. Tapi yang membedakannya adalah ketika Pak Salah menuangkan bumbu kacang pada saat batagor tersebut telah berada di dalam bungkusan. Diagnosis permasalahan yang dihadapi oleh pelaku ekonomi. Yang pertama, adanya persaingan antar pedagang. Dengan adanya persaingan antar pedagang di sekitar pasar Kolombo menimbulkan permasalahan dalam berjualan, sehingga pedagang harus bisa menstabilkan harga jual agar penghasilan dari penjualan tidak menurun dan mengalami kerugian. Yang kedua, adanya pandemi COVID-19. Dengan adanya pandemi virus COVID-19, membuat masyarakat khawatir dan enggan untuk beraktivitas di luar rumah untuk sekedar membeli makanan, karena harus memperhatikan protokol kesehatan agar terhindar dan tidak terpapar oleh virus COVID-19. Yang ketiga, kesulitan mendapatkan modal. Saat berjualan, tentunya ada pasang surutnya. Ada saat di mana berjualan itu laku dan tidak laku. Hal itu menimbulkan kesulitan bagi pedagang dalam hal pengembalian modal untuk kembali memulai berjualan di kemudian hari. Jika dalam berjualan batagor tidak laku dan mengalami kerugian dan bukan keuntungan. Namun, sebaliknya, saat dalam berjualan batagor itu laku, maka pedagang tidak begitu kesulitan dalam hal pengembalian modal untuk berjualan di kemudian hari. Yang keempat, kurangnya minat pembeli. Dalam berjualan, terkadang sepi pembeli, terlebih di tengah pandemi. Masyarakat lebih memilih beraktivitas di dalam rumah daripada beraktivitas di luar rumah. Mereka lebih memilih memesan makanan melalui aplikasi online daripada membeli langsung di tempat berjualan, agar terhindar virus COVID-19. Hal ini membuat pedagang batagor mengalami kerugian yang diakibatkan oleh kurangnya atau menurunnya minat pembeli dalam membeli batagor langsung dari tempat berjualan. Yang kelima, tidak adanya tempat khusus untuk berjualan. Pedagang kaki lima seperti pedagang batagor identik dengan cara berjualan yang berpindah-pindah atau tidak menetap. Karena tidak adanya tempat khusus berjualan, membuat para pedagang seperti pedagang batagor seringkali berjualan di pinggir jalan atau di sepanjang tempat. Yang keenam, cuaca yang tidak menentu. Perubahan cuaca yang sering berubah-ubah atau tidak menentu seringkali mempengaruhi pedagang kaki lima seperti pedagang batagor saat akan mulai berjualan. Di saat cuaca sedang cerah, pedagang batagor dapat mulai berjualan lebih awal dan kemungkinan lakunya batagor dapat habis dibeli oleh pembeli. Sebaliknya, di saat cuaca sedang musim penghujan, pedagang kaki lima seperti pedagang batagor mengalami kesulitan saat akan memulai berjualan, karena pedagang batagor harus menunggu hujan reda dan setelah itu baru akan berangkat dan memulai berjualan. Analisis permasalahan ekonomi Pak Salah dalam berdagang batagor. 1. Masih kurangnya tingkat pembeli pada saat berdagang batagor karena banyaknya saingan-saingan yang ada dalam berdagang batagor.
2. Masih kurang ramai pembeli di lokasi yang dijadikan tempat berdagang tersebut, karena lokasinya juga kurang tepat untuk kita jadikan berdagang batagor, karena kebanyakan masyarakat datang ke pasar untuk membeli sembako. Jadi kesimpulan yang dapat diambil dari wawancara pedagang kaki lima atau pedagang batagor, di tengah wabah ini banyak terjadi di Indonesia, banyak sekali dampak yang terjadi bagi perekonomian masyarakat Indonesia, terutama bagi masyarakat kelas bawah seperti para pedagang kaki lima. Analisis permasalahan Paksala dalam berjualan adalah adanya dampak dari COVID-19 mulai dirasakan oleh Paksala maupun para pedagang kaki lima. Semenjak beberapa daerah melakukan pembatasan pergerakan orang kerumunan, sampai ada yang melakukan karantina parsial. Banyak para pedagang kaki lima rugi karena pembeli sangat jarang. Dengan kondisi ini, banyak para pedagang kaki lima mulai merasa risah dan terpaksa menjalankan dagangan mereka dengan keliling kampung. Mereka khawatir jika sekolah diliburkan, maka dagangan mereka tidak laku dan pendapatan mereka akan menurun. Banyak pedagang merasa hanya dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari. Baik, terima kasih. Itulah presentasi saya dalam analisis permasalahan ekonomi. Terima kasih. Solusi permasalahan. Menurut saya, solusi yang tepat untuk Paksala adalah dengan strategi digitalisasi. Digitalisasi merupakan rekomendasi strategi penjualan yang mungkin akan memberi pengaruh lebih baik untuk mendapatkan cuan. Paksala sebagai pedagang batagor bisa mulai menjual produknya melalui online. Cukup dengan memposting foto produk dibuat semenarik mungkin dan juga mulai memikirkan kemasan yang baik untuk diperjualkan produk batagor tersebut untuk online. Mulai dari menjualkan produk di daerah tempat tinggal terlebih dahulu, mengingat masa kadaluarsa batagor tidak lama, sehingga jika konsumen yang membeli produk ada di daerah yang sama bisa dengan melakukan COD atau cash on delivery. Tentu ini sangat menguntungkan karena sebagai pedagang tidak perlu berkeliling ataupun berteriak mendagangkan produk batagornya. Bisa dikatakan mendapatkan efisiensi dan efektivitas. Gagasan kreatif dan inovasi. Kreatif yang bisa Paksala lakukan adalah dengan mulai memberi nama jualan online dia dengan nama produk yang dijual dan juga dengan membuat kemasan yang bagus untuk menarik pembeli. Hal ini merupakan kreativitas untuk menunjang usaha Paksala agar lebih banyak diminati oleh masyarakat. Kini inovasi berjualan juga dahulunya offline dengan mendagangkan batagor di pasar Kolombo menjadi online, di mana akan terbukanya harapan bagi Paksala akan keberlangsungan usaha jualan batagor miliknya. Jika sudah mulai menginjaki kaki ke dunia digitalisasi, maka akan merasakan efek dari penjualan. Harapannya, digitalisasi bisa membangkitkan usaha Paksala dari pandemi akan terbuka lebar. Usaha semakin laris dan tentunya pendapatan Paksala semakin meningkat. Bahkan diharapkan meningkat dari sebelum adanya pandemi COVID-19, apalagi sekarang adanya bantuan dan seruan pemerintah berupa keringanan utang bank kepada pedagang UMKM kecil seperti Paksala agar tidak terkena dampak lebih dalam dan bisa membangun optimisme lebih untuk bangkit dari pandemi. Terima kasih, sekian presentasi dari kami. Apabila ada kekurangan kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.